Arfa TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi karamatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala nabiyyina habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Wa ba'du, aqulu syukran katsiran, aqulu syukran jazilan ila jami'il asatid ala juhdikum wa ala husni ihtimamikum hatta fi hadzal yawm aw fi hadzal masa astati'u an atakallama amamakum jami'an wa an ulqiya ba'dal ma'lumat aw muhadarat insyaallah wa asa ayyubarikallahu lana wa lakum fi hadzal makan al mubarak. Ayuhat tullab wat talibat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallam bil lughatil Indonesia. Jamaah santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, mari yang pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sungguh luar biasa, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama. Sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali. Salah satunya apa? Nikmat kesehatan, betul sekali. Ada sebuah pepatah Inggris mengatakan, health is not everything, but without health everything is nothing. Betul ya? Iya, sudah tahu, sudah pernah mendengarkan ustadz-ustadzah menyampaikan seperti itu? Kalau yang baru mungkin belum. Kalau yang sudah lama mungkin sudah hafal di luar kepala, bahwa kesehatan itu bukanlah segala-galanya. Namun segala-galanya itu tidak akan berarti kalau tidak diberi sehat. Betul atau betul? Ya, kita bisa membayangkan kesehatan bukan segalanya. Artinya kalau kita punya uang, ya, kita punya teman, ya, kita punya makanan, tetapi kita tidak sehat, nikmat enggak? Tidak nikmat. Tetapi kesehatan juga bukan segala-galanya. Artinya juga kalau cuma diberi kesehatan, ya, tidak bisa apa-apa, juga tidak sempurna kenikmatan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, kalau kita tidak diberi kenikmatan kesehatan, maka juga tidak akan maksimal kesehatan, kenikmatan itu. Kita bisa membayangkan, kita di sini semuanya diberikan karunia sehat fisik. Sehat semua fisiknya? Sehat, nggak ada yang sakit ya.
Sehat semuanya akalnya? Sehat, tidak ada yang gila. Sehat dompetnya? Insya Allah sehat. Kalau misalnya uangnya tinggal sedikit, ya nanti tinggal menginformasikan kepada ustadz, nanti insya Allah akan dikirimi oleh orang tua. Jadi kenikmatan sehat fisik, kenikmatan sehat akal, ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Di luar sana ada yang diberikan fisiknya itu luar biasa, sehat sekali. Bahkan saking sehatnya, dia jalan-jalan di panas terik matahari tidak apa-apa, ampuh. Ketika datang hujan juga tetap sehat, ada badai dia tetap sehat. Tetapi ternyata akalnya tidak sehat. Ada orang itu yang berkeliaran di jalan raya itu, fisiknya sehat, kena hujan, kena panas tidak apa-apa. Orang gila memang seperti itu. Mungkin berbeda dengan adik-adik ini semuanya. Baru sedikit kena hujan, kena panas sudah sakit. Tetapi orang gila itu, ya, diberikan fisik yang luar biasa, tidak pernah sakit, mungkin bahkan makannya juga tidak teratur, tidak makan yang enak, tapi dia tidak diberikan karunia sehat akal. Maka bagi kita yang saat ini kesehatan fisik masih bagus, kesehatan akal kita juga sempurna, adalah suatu hal yang istimewa yang harus kita wujudkan dengan syukur dan kita ucapkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang kemudian kita manifestasikan, kita wujudkan dengan senantiasa bersyukur, berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang Allah larang tentunya. Jamaah tulab wa talibat a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, meskipun nanti barangkali efektif sekitar 30 menit ya, nanti sambil menunggu berbuka puasa. Menunggu paling asik, paling enak itu ya menunggu berbuka puasa. Saya lihat ini makanannya sudah lengkap sekali ya. Ada yang bawa satu plastik besar ini kayaknya bawa sendiri ini Ustaz ya, gak disediakan dari pondok ini. Kalau yang dari pondok kayaknya belum ya. Oh belum, tapi di sana. Oh di sana nanti. Berarti ini sudah membawa sendiri-sendiri. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ya, kenikmatan kesehatan itu harus kita syukuri dengan betul-betul. Ada di luar sana orang yang diberikan akal yang jenius, dia selalu berpikir, tetapi ternyata fisiknya tidak normal atau diberikan fisik yang cacat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya kesehatan fisik, akal yang sudah kita nikmati sampai saat ini, wajib kita syukuri dengan betul-betul bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf ini ada tayangan tetapi saya tidak bisa menayangkan yang lebih menarik karena kebetulan kemarin Ustadz Imron memberikan waktu, mengabarinya waktunya agak mendadak, jadi saya tidak sempat membuat slide yang lebih menarik, hanya tulisan-tulisan saja. Tapi semoga yang sedikit ini bisa memberikan motivasi bagi yang sudah tahu. Saya sudah tahu, nggak apa-apa, itu adalah sebagai refresh, sebagai mengingatkan kembali. Kalau yang belum tahu ada ilmu baru, nah silakan bisa diambil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini saya akan sedikit menyampaikan bagaimana agar kita ini menjadi seorang pemuda yang tidak hanya menjadi harapan pemudi, tidak hanya pemudi yang menjadi harapan pemuda, tetapi seorang pemuda-pemudi
yang menjadi harapan nusa bangsa, terlebih lagi adalah harapan agama Islam ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis itu cukup panjang, saya baca intinya saja. Di awal hadis itu dikatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallah minal mu'minid dha'ifi. Ya, sudah sering dengar ya, bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Lemah itu apa? Bukan tanah ya. Tanah kalau bahasa Jawanya lemah. Lemah di sini adalah orang yang tidak berdaya, yang kekuatannya itu sedikit. Yang dicintai oleh Allah itu adalah seorang mukmin yang mempunyai kekuatan yang besar, kekuatan yang ekstra, kekuatan yang luar biasa. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksudkan seorang mukmin yang kuat itu kuat apanya coba? Kekuatannya itu adalah keimanannya. Ya. Jadi bukan kuat fisiknya, bukan kuat ekonominya, bukan, tetapi kuat keimanannya. Jadi beliau mengibaratkan kalau ada istilah atau kata-kata ar-rajulu qawiyyu, seorang laki-laki itu kuat, berarti adalah kuat kelaki-lakiannya. Kodrat dia sebagai seorang lelaki itu harus kuat. Maka seorang mukmin juga seperti itu. Seorang mukmin yang kuat adalah mereka yang kuat keimanannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dari sisi keimanannya dibandingkan seorang mukmin yang lemah imannya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Adapun seandainya besok kita diberikan kekuatan ekonomi, diberikan kekuatan fisik, itu adalah bonus anugerah dari Allah, dan tentunya itu harus mendukung kekuatan keimanan kita. Karena kalau kekuatan fisik saja itu bisa disalahgunakan, kekuatan ekonomi saja juga bisa disalahgunakan. Seandainya kita mengandalkan kekuatan fisik kita, kekuatan fisik seseorang itu sangat terbatas sekali. Ya, barangkali seorang laki-laki, seorang perempuan juga sama. Usia paling kuat itu ya antara usia 15 sampai 30, ya kisaran itu ya. Kalau selepas itu fisik itu sudah mulai berkurang. Jadi ada pekerjaan yang mengandalkan fisik. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Misalnya sepak bola, olahraga gitu kan. Nah, di mana dikatakan bahwa pemain sepak bola itu paling-paling dia sampai usia 35 tahun. Ada pemain sepak bola dunia umurnya 60 tahun? Tidak ada, ya kan? Begitu juga ada pekerjaan yang mengandalkan fisiknya, mengandalkan wajahnya. Apa misalnya? Seorang pramugari misalnya ya. Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah naik kapal terbang? Sudah pernah ya dalam mimpi ya? Iya, ya minimal dalam mimpi. Pernah melihat pramugari yang usianya 50 tahun? 60 tahun? Seorang nenek gitu? Pasti belum pernah melihat, iya kan?
Pramugari paling ya usianya maksimal ya sekitar itu 30-35. Setelah itu tidak dipakai. Nah itulah kalau seseorang itu hanya mengandalkan kekuatan fisik, hanya mengandalkan sesuatu yang nampak, itu tidak akan bertahan lama dan akan cepat sekali punah, akan cepat sekali usang. Akan tetapi ketika seseorang itu mengandalkan kekuatan keimanannya, itu akan bertahan sangat lama sekali. Bahkan akan kita panen, akan kita dapatkan besok kelak sampai di akhirat sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pemuda dan pemudi ini, harapan bangsa, harapan agama yang sekarang sedang digembleng, sekarang sedang dididik di sini, harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam WHO itu mengatakan seorang remaja itu, kategori remaja itu usianya antara 15 sampai 24 tahun. Ini sudah masuk remaja belum? Sudah ya? Jadi kodratnya kalau anak-anak itu akan sedikit kalau anak-anak itu ya, itu akan banyak bergerak tetapi sedikit berpikir. Punya adik, punya tetangga yang masih usia balita, pasti gerakannya itu banyak banget, polanya ada saja, dan pikirannya hanya sedikit. Terbalik dengan orang yang manula, ya. Orang manula itu mereka di dalam otaknya itu banyak pikirannya, mereka banyak berpikir, tetapi sudah tidak banyak bergerak karena sudah tidak mampu. Nah, maka seseorang di usia remaja, pemuda sampai dewasa ini adalah banyak berpikir dan banyak bergerak. Nah, oleh karena itu maka pikirannya dan gerakannya itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan keimanan tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan sedikit meminta meminta pendapat ya. Mau tanya ini sama adik-adik ini. Ini yang kelas 1 sanawiyah yang baru mana ini? Ada? Yang depan sini ya. Oke, ada satu maju ke depan sini. Saya kasih pertanyaan yang mudah sekali. Ada hadiah nanti. Coba maju. Ayo cepat, ada hadiah. Pertanyaannya mudah sekali. Ya, ayo maju. Mana Ismak? Ayo maju. Ini saya kasih ini. Ayo maju. Ayo Mas. Tal, kum. Madirit. Ya. Ini dipegang dulu. Ya, ini. Semoga bermanfaat ya. Itu nanti bisa buat menyimpan air panas. Tapi jangan duduk dulu. Saya mau tanya ini. Masuk di Pondok As-Salam ini ke depan mempunyai cita-cita apa? Ya, coba. Menjadi pengusaha sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan duduk. Tadi siapa namanya? Fano. Mas Fano ya. Rumahnya mana? Dari mana? Banjarnegara ya. Ya, alhamdulillah. Tadi cita-citanya pengen menjadi pengusaha yang sukses. Alhamdulillah. Jadi nanti di samping belajar agama di pondok ini juga harus belajar ekonomi. Wah, besok kalau aliyah ambil jurusan IPS.
Semoga besok kelak 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah sukses menjadi seorang pengusaha. Amin. Kalau kita melihat tentang perekonomian, orang Cina itu kalau dari segi ekonomi luar biasa. Ada yang mungkin punya saudara, bapak, ibu pernah umroh, pernah haji. Di sana beli kopiah, beli sarung, beli baju koko, ternyata dilihat di belakangnya itu made in China. Kok bisa ya? Ya memang bisa. Nggak usah jauh-jauh. Kalau bulan Ramadan, mungkin ada yang masih suka dengan namanya mercon, ya toh? Ada air mancur, ya. Kalau dilihat di situ, meskipun itu sebenarnya hadirnya itu hanya di bulan Ramadan, tetapi kenapa gambarnya kok nggak masjid? Gambarnya kok nggak kaligrafi? Gambarnya apa? Dragon, ular, bener nggak? Ya itu karena memang dari mereka. Tetapi yang memanfaatkan itu justru kadang-kadang kita. Mercon petasan itu kan kalau kita beli, kemudian kita nyalakan, sebenarnya yang kita lihat apanya? Bagusnya apanya? Suaranya kan? Kenapa begitu disulet kok lari? Ya toh? Kok nggak mendekat ataupun dipegang? Dilihat duor, wah bagus banget itu. Ya kadang-kadang kita dibodohi seperti itu. Ya kembali lagi ke tadi ya, Mas Vano ya. Tadi cita-cita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ada yang perempuan nggak ada mic-nya ya. Saya tanya yang kelas 1 Alia. Mana kelas 1 Alia? Kelas 1 Alia. Ayo maju. Ayo Mas. Man? Kelas 1 Alia? Gak ada? Kalau yang putri kesini gak apa-apa, Tat? Yang putri gak apa-apa? Ada putri yang berani? Sini saya kasih. Ya. Gak apa-apa, sebentar aja, sebentar. Ayo. Ditanya aja, ditanya. Cita-citanya apa? Ya, cita-citanya apa? Ayo Mbak, cita-citanya masuk di Pondok As-Salam ini besok mau jadi apa? Ya, sudah? Ya, oke. Ya, boleh nanti dikasih satu ini mbaknya tadi. Kalau saya dulu kebetulan nggak tahu, cita-citanya itu pengen jadi penyiar televisi dulu. Ya. Tapi bapak saya pengen saya itu jadi pegawai negeri. Tapi qadarullah, dua hal tersebut semuanya saya alami. Jadi saya pernah menjadi penyiar radio, yaitu di CPP Network, yaitu jaringan radio raksasa paling besar se-Indonesia. Saya pernah menjadi penyiar radio. Dan kemudian setelah itu juga kebetulan saya juga menjadi pegawai negeri di Kementerian Agama. Jadi tanpa tidak sengaja, alhamdulillah, kedua cita-cita itu
ketika itu cita-cita saya dan bapak saya semuanya terakomodir, meskipun berbeda, tetapi ya semuanya tercapai. Harapannya, cita-citanya dulu bapak saya menjadi seorang penyiar yang pegawai, wah, jadi penyiar TVRI gitulah. Dan semuanya mungkin juga punya cita-cita yang berbeda-beda. Tapi uniknya, dulu di sini waktu masih menjadi santri itu saya pernah menjadi Qismul I'lam. Ya, apa itu? Bagian penerangan. Ya, qadar Allah, itu nyambung gitu loh. Ilmu public speaking, ilmu berbicara saya ketika di pondok, yang setiap habis isya memberikan informasi, ayyuhatullab alladzi dzukirat asma'u malahadil waraqah falyahduru ila ghurfatil ustad ulaika hum bla 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 bla. Ilmu itu terpakai ketika saya menjadi seorang penyiar, yaitu mengolah kata, mengolah apa namanya, vokal, itu terpakai. Dan di sisi lain dulu juga pernah menjadi Qismul Mal, ya. Apa itu bendahara? Qismul Mal, betul ya? Muhasib, ya, bendahara. Ternyata ketika di dunia kerja di kantor itu juga dulu pernah mendapatkan amanah untuk mengelola anggaran sampai miliaran, meskipun itu tidak terlihat, hanya melalui virtual. Tetapi ternyata dulu ilmu ketika di pondok, belajar akuntansi, belajar tentang mengelola keuangan, itu juga terpakai. Bahkan dulu uniknya ketika saya jadi bendahara itu, ketika OPPMA yang lama diserahkan ke OPPMA yang baru itu tidak ada uang sama sekali. Jadi laporannya uang nol. Jadi pengurus itu harus menggali dari awal lagi. Begitu juga ketika kami limpahkan kepada pengurus berikutnya, itu laporannya juga nol. Jadi itu antik sekali dulu waktu itu. Tapi alhamdulillah ya semuanya bisa berjalan. Jamaah tulab wa talibat a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian saya mau masih bertanya lagi ini. Yang putra ini, nggak usah, yang baru nggak apa-apa. Ada yang mau maju lagi? Ini masih ada ini. Ya, Tal. Wah, ini kayaknya anak dari sahabat saya ini, putranya Bapak Lutfi Mabruri. Sahih? Ya, betul. Sebelumnya saya mau tanya, paling suka di pondok apa dan yang paling tidak suka apa? Yang saya paling suka karena saya sedang berposisi sebagai pengurus, dan yang paling suka kalau adik-adik saya, yaitu adik saya, pada manut sama pengurus. Dan yang paling saya tidak suka ketika adik-adik saya atau adik-adik saya tidak manut kepada pengurus dan banyak yang terkena iqab. Syukran, jazakallahu khair. Tafadhol ijlis. Ya, terima kasih. Suka dukanya seperti itu. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda. Karena memang setiap anak itu punya suka dan duka masing-masing di pondok. Dan itu kelak akan menjadi pengalaman hidup yang tidak pernah terlupakan. Ini makin mengejar saja waktunya. Satu lagi, boleh putra putri? Saya mau tanya lagi. Ya, tafadhol.
Sekarang agak beda pertanyaannya. Apa keinginan yang paling diidam-idamkan selama hidup? Ya, apa keinginan yang paling diidam-idamkan selama hidup atau besok kelak itu? Ya, apa? Sebutkan nama dulu, dari daerah mana? Gimana? Perkenalkan, nama saya perintah dari Ustadz. Nama saya Farhan Nur Saidudananta. Saya bertempat tinggal di Semarang. Ya, cukup. Keinginan apa yang paling diinginkan? Keinginan sebenarnya jawaban saya cukup banyak, tapi akan coba saya singkatkan. Jadi untuk saat ini Ustadz, keinginan saya ingin mendapatkan botol minum tersebut. Ya, wajar. Namun di sisi lain, keberanian saya maju ke sini adalah saya ingin melatih mental saya, dan juga saya ingin memberi contoh kepada adik-adik saya agar kepercayaan diri itu suatu yang penting dan termasuk modal yang penting untuk hidup. Namun kalau saya keinginan saya secara pribadi, tentu keinginan saya adalah keinginan yang hakiki. Saya ingin bahagia dunia akhirat, namun tidak sendiri, tentu dengan seluruh umat muslim di dunia, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Syukran, jazakallahu khair. Oh ya, ternyata keinginan yang pertama belum terpenuhi. Ya, ya. Semoga bermanfaat. Itu bisa untuk menyimpan air panas, insya Allah. Sudah habis ya? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu pasti punya keinginan, baik itu keinginan sekarang atau masa yang akan datang. Mungkin dia ingin besok ke depan, saya ingin mempunyai rumah yang bagus, ingin punya mobil yang mewah, ingin punya suami yang ganteng, ingin punya istri yang cantik. Ya. Jangan khawatir, semua keinginan, semua harapan itu bisa diwujudkan, bisa diperoleh kelak di akhirat sana. Dengan kunci adalah keimanan. Ketika kita semuanya bertemu di surga, maka apapun keinginan kita, apapun harapan kita, itu akan terlaksana. Oleh karena itu, kesempatan bagi kalian di pondok ini harus digunakan sebaik-baiknya, dan itu harus disyukuri. Karena dalam sebuah sabda Rasul mengatakan, besok kelak di hari kiamat ada golongan, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda, seorang remaja yang tumbuh taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di luar sana itu banyak pemuda yang disibukkan dengan setan gepengnya, dengan HP-nya, disibukkan dengan game, disibukkan dengan pergaulan, disibukkan dengan kendaraan. Tapi kalian di sini insya Allah disibukkan dengan belajar Al-Quran. Maka kalau saya melihat adik-adik semua ini, saya juga otomatis melihat juga anak saya yang semuanya juga sedang berada di pondok pesantren. Maka oleh karena itu, kalian jangan menganggap bahwa orang tua yang menitipkan kalian di pesantren itu tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan kerja, tidak memikirkan karir,
tidak memikirkan kehidupan di dunia. Justru orang tua menitipkan kalian di pondok pesantren itu, mereka memikirkan masa yang paling depan, tidak hanya masa depan dunia tetapi masa depan akhirat, agar kalian itu bahagia, tidak hanya di dunia tetapi bahagia juga di akhirat. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pembiasaan-pembiasaan yang ada di pondok pesantren itu tentunya akan menjadi pelajaran atau pembelajaran bagi kita, terlebih ketika besok kita sudah keluar dari pondok pesantren. Jadi kalau sekarang kalian ini ibaratnya adalah sedang digembleng, sedang dididik, maka tesnya kapan? Tesnya ketika kalian liburan. Ketika di pondok rajin puasa, rajin sholat tahajud, rajin sholat sunat, maka ketika pulang liburan harusnya hal tersebut masih tetap dibawa. Karena tesnya itu sebenarnya waktu kita liburan. Ujiannya kapan? Ujiannya kalau kalian sudah terjun ke masyarakat. Kalau sudah terjun di masyarakat, masih melekat enggak kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa dilakukan di pondok pesantren? Seperti kebiasaan dalam puasa Ramadan, amal-amal kebaikan senantiasa kita lakukan sejak bangun pagi, bersedekah, berpuasa, berbuat baik dan seterusnya. Ketika kita lepas dari bulan Ramadan, sebenarnya kita sedang diujinya di situ. Oleh karena itu sekali lagi, kalian dititipkan di pondok pesantren ini sedang digembleng, sedang dididik, sedang dipersiapkan untuk masa depan yang gemilang. Tidak hanya masa depan dunia, tetapi juga masa depan untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit kami sampaikan, ini sudah mau berbuka puasa ya. Ya sedikit saja. Seorang pemuda Muhammad Al-Fatih, di usia yang sangat muda belia, di usia beliau 21 tahun, mampu menaklukkan Konstantinopel. Bahkan ketika saat itu kemudian mau melaksanakan sholat Jumat, Muhammad Al-Fatih ini berdiri kemudian meminta kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang selama umur hidupnya belum pernah meninggalkan sholat fardu? Maka mereka semuanya berdiri karena mereka tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat sunat? Kalau ada yang pernah meninggalkan silahkan duduk. Maka sebagian mereka duduk. Artinya sebagian ada yang menjalankan sholat sunnah, tapi sebagian ada yang tidak. Kemudian yang terakhir, di antara kalian siapakah yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Maka yang pernah meninggalkan sholat tahajud, barangkali sekali, silahkan duduk. Maka kemudian pasukannya itu duduk semua, dan yang berdiri tinggal satu, yaitu Muhammad Al-Fatih itu sendiri, sebagai seorang panglima yang memang layak untuk menjadi pemimpin dan akan menjadi imam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini sudah fokus pada makanannya. Terakhir, kita hari ini juga sedang berpuasa Asyura, di mana puasa ini yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tahun depan akan berpuasa di tanggal 9 yang kita kenal dengan puasa Tasu'a, yang meskipun kemudian Rasulullah wafat,
sampai sebelum mendapati tahun depan. Tapi kemudian itu menjadi sunnah untuk kita menjalankan puasa Tasu'a dan Asyura. Dan salah satu peristiwa besar, banyak sekali sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tetapi salah satu peristiwa sejarah yang membuat kesedihan umat Islam yaitu terbunuhnya Imam Husain, cucu baginda Rasulullah SAW, di padang Karbala, yaitu di Irak. Ya, lanjutkan sebentar ya. Jadi Imam Husain itu terbunuh di padang Karbala dengan pasukan yang dibawa oleh Imam Husain ini hanya sekitar 70 orang. Sementara pasukan pemberontak, pasukan musuh itu membawa sekitar 4.000 orang. Maka ketika itu Imam Husain terkena tombak, terkena panah. Bahkan ketika luka itu Imam Husain masih sempat untuk minum. Tetapi kemudian pada akhirnya Imam Husain ini disiksa sampai lehernya ini terpenggal. Sehingga dikisahkan bahwa kuburan Imam Husain ini, badannya dari leher ke bawah itu ada di Karbala, sementara kepalanya itu ada yang mengatakan di Karbala, ada yang mengatakan di Mesir, bahkan ada yang mengatakan di Madinah. Nah, ini yang menjadi salah satu kesedihan yang sangat mendalam ketika itu. Bahkan dunia merasa kehilangan. Kemudian cuaca mendung terus, sampai dikatakan sampai hampir 6 bulan seperti itu. Namun kemudian bagi seorang muslim tidak boleh larut terlalu dalam. Kemudian cukup mengambil hikmah kepada kisah ini. Karena sebagian dari orang-orang yang mendramatisir terlalu dalam, kemudian mereka masuk dalam golongan Syiah ini, kemudian mereka mengagungkan ataupun mereka bersedih, mereka meratapi nasibnya ini di tempat kubur Imam Husain, yaitu di Karbala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu maghrib, Ustaz? Sudah ya? Sudah? Sudah belum? Oh, ini bilangnya sudah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bijak apabila saya lanjutkan pada kesempatan sore hari ini. Satu yang menjadi kesimpulan bahwa adik-adik ini di usia muda ini, di pondok ini adalah waktunya yang sangat tepat untuk menyibukkan diri kepada urusan akhirat, sehingga kelak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah seorang pemuda yang kuat, tentunya adalah kuat keimanannya. Syukur-syukur ekonominya kuat, fisiknya kuat, dan semuanya itu diperuntukkan untuk perjuangan agama Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa ada hikmahnya. Kira-kira ada manfaatnya enggak ini? Ada, alhamdulillahirabbil alamin. Ada kenangannya ya? Ada, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup bersama
dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.